Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami ingin presentasi. Nama saya Dwi Novrianto terkait tugas yang diberikan kepada kami lewat Bapak dosen Aditya di Fakultas Manajemen Ekonomi Syariah. Kami ingin presentasi terkait apa itu yang dinamakan organisasi, kepemimpinan, dan manajemen strategi. Untuk yang pertama yaitu organisasi, dalam kamus besar yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lebih sering kita kenal KBBI, organisasi itu adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas beberapa orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini bisa kita pahami bahwasanya organisasi itu dibentuk, dipilih, mempunyai ketua, mempunyai wakil, mempunyai sekretaris dan bendahara serta anggota. Tujuan dari organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan bersama-sama melewat musyawarah, melewat putusan-putusan. Jadi organisasi ini sendiri bisa dalam skop kecil kita lihat di sekolah, contohnya lewat OSIS atau yang lebih kita kenal dengan sebutan organisasi siswa intrasekolah. Ini dalam ini siswa itu dituntut untuk bermusyawarah, berkreativitas dalam berorganisasi lewat kegiatan-kegiatan seperti keagamaan, olahraga. Mereka dituntut untuk bekerja sama. Dari sini, dari sejak usia dini inilah kita dituntut untuk mengerti organisasi agar semua kegiatan kita bisa diselesaikan secara bermusyawarah. Baik, yang kedua itu tentang kepemimpinan. Izin saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'i wa kullukum mas'ula ra'iyatih, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kalian kita ini dilahirkan di dunia ini, apalagi terutama laki-laki dalam Islam, tentunya itu memang ditakdirkan sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam skala besar atau perusahaan atau organisasi, sampai yang paling kecil yaitu keluarga, bahkan diri kita pribadi. Itu sifatnya adalah pemimpin, ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Jadi kita selalu tuntut tampil dengan baik, pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa melindungi dan menjadi teladan bagi pengikutnya. Itu dia. Jadi kalau kita nggak bisa menjadi teladan yang baik dari skup yang paling kecil, diri kita sendiri atau keluarga, maka kita wajib untuk belajar bagaimana pemimpin itu yang baik. Nah, pemimpin dan kepemimpinan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi secara spesifik, kepemimpinan itu adalah seseorang dengan kemampuan untuk mengarahkan, mempengaruhi, membimbing orang lain bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah. Ini bukan hanya tentang posisi tapi tentang pengaruh sosial. Jadi kemampuan untuk memotivasi orang melalui visi, misi, dan komunikasi. Lewat itulah orang bisa dijadikan pemimpin. Nah, baik, itu tentang kepemimpinan. Yang ketiga, manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses penting dalam organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan demi mencapai tujuan dalam jangka yang panjang. Proses ini melibatkan analisis, perumusan, dan penerapannya. Jadi setelah diproses, setelah kita melakukan evaluasi, merencanakan, baru usaha yang akan kita kerjakan bisa menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Tanpa manajemen yang baik,
strategi yang baik, mungkin usaha kita akan cepat berakhir, atau lebih tepatnya bangkrut lah. Jadi semua itu berdasarkan riset dulu. Apa yang sudah kita riset, apa yang sudah kita pelajari, bisa kita praktekkan. Dan dengan manajemen strategi inilah semoga di kedepannya usaha kita ini menjadi usaha yang baik dan bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita bangun selama ini. Nah, semua ini tentunya saling berkaitan, antara organisasi, kepemimpinan, dan manajemen strategi ini saling berkoordinasi, saling terkait. Nah, jadi kepemimpinan yang baik melalui organisasi yang baik dan strategi yang baik akan menghasilkan sebuah usaha yang baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat dikoreksi, apabila ada yang salah dapat dikoreksi. Kita saling tukar pendapat agar apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dari saya, sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.